lagi bersama kami di Panegara Komputer Club. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ke teman-teman tutorial jenis-jenis input pada HTML. Nah, yang akan kita buat nantinya itu seperti ini. Yang pertama itu mulai dari username, di sini tipe harusnya username. Contohnya di sini saya masuk, dan passwordnya yang dia berbentuk seperti ini inputannya, dan checkbox itu seperti ini untuk memilih salah satunya, dan date itu tanggal waktu, berarti waktu yang akan kita gunakan, dan range itu biasa digunakan untuk panjang atau pendek suatu jawaban, seperti itu range. Nah, kemudian color seperti ini, dan search untuk pencarian, contohnya di Panegara Komputer Club. Nah, file untuk mencari filenya ini, nah akan muncul dan kirimnya seperti ini. Oke, kita masuk saja ke tutorialnya. Ya, pertama teman-teman masuk dulu ke tampilan VS Code-nya. Nah, untuk membuat lebih cepatnya itu teman-teman tekan di keyboard Shift 1, nah sampai muncul seperti ini untuk membuat tag HTML yang lebih simpel. Nah, kemudian kita masuk ke pada intinya. Nah, pertama itu teman-teman harus buat dulu. Sini saya buat satu dengan nama jenis input, jenis input. Kemudian saya buat form. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja bagian actionnya. Form ini untuk membuat agar dia bisa satu form seperti yang tadi kita perlihatkan untuk contoh kasus yang akan kita gunakan. Kemudian kita buat tag yang namanya itu P seperti ini. Nah, kemudian di dalam tab saya buat label seperti ini untuk nah, di label yang pertama saya buat nama dengan username. Kemudian, nah di sini yang paling penting itu yang kita pelajari itu input. Nah, kan di sini saya username berarti nama, maka yang saya gunakan itu input text. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kita klik kanan, kemudian open in default browser. Kita refresh dulu. Nah, ini hasilnya username. Kemudian selanjutnya kita buat paragraf yang kedua itu dengan nama password. Nah, kemudian kita ganti tipenya di inputnya menjadi password seperti ini. Dan kita buat lagi paragraf selanjutnya. Nah, di paragraf selanjutnya kita tambahkan contohnya apa ya tadi? Yang tadi itu contohnya label. Kemudian kita kasih namanya date atau hari. Nah, kemudian inputan yang kita gunakan itu adalah date seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita buat untuk waktu. Jadi input yang kita gunakan itu dengan nama time ini. Kemudian nah, kita Ctrl C saja, kemudian kita paste. Kita ganti di sini waktu. Selanjutnya itu ada yang namanya color. Nah, kita
kita ganti di sini tabnya jadi color. Nah, color ini dia gunanya untuk berubah warna seperti ini. Kemudian selanjutnya kita paste lagi, kita ganti jadi contohnya itu tadi saya gunakan itu range. Nah, range itu seperti ini hasilnya. Nah, range tadi. Kemudian nah selanjutnya kita paste lagi, kita beri nama radio. Nah, gunanya radio ini dia seperti ini. Nah, ada dua. Nah, di radio ini kita bisa kasih nama, contohnya coba kita kasih nama contohnya H1 HTML. Coba kita lihat. Berarti kita buatkan dulu di sini depannya input, kemudian di sini labelnya HTML seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang satunya kita rubah jadi CSS. Nah, ini. Kemudian selanjutnya itu kita gunakan tipe file. Nah, file ini dia gunanya seperti ini. Nah, ketika kita klik file, kemudian kan di sini isinya yang belum ada yang dipilih toh. Nah, kita cari ya, contohnya ini filenya berupa PDF. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pencarian dengan tipenya itu search, dan yang terakhir itu kita gunakan yang namanya submit. Kemudian nah seperti ini. Nah, kemudian kita input keseluruhan hasilnya seperti ini. Contohnya di sini tipe negara, komputer club dengan password. Nah, password seperti ini dia. Kemudian tanggal, contohnya sekarang tanggal 1 bulan 9 2023. Kemudian waktu sekarang itu waktu 18.237 338 saja ya. Kemudian color di sini untuk mengatur warnanya, contohnya saya gunakan warna biru, dan range untuk panjangnya, dan saya pilih contohnya saya pilih HTML, dan pilih filenya itu contohnya tadi belajar hacking, dan pencarian contohnya www.dccdp.org ini. Kemudian kita klik submit. Nah, jadi cukup sekian dari pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan.